Priang Bodo Show is back. Kali ini saya mau bahas sedikit tentang derby-derby yang terjadi kemarin. Ada derby Glasgow di mana Rangers berhasil mengalahkan Celtic. Steven Gerrard semakin pede dengan perannya sebagai pelatih. Kemudian derby Liverpool yang heboh banget usai pertandingan karena adanya kejadian gol Henderson yang dianulir karena dianggap terjadi offside sebelumnya, di mana Mane yang ngasih assist dianggap offside oleh VAR, oleh wasit di panel VAR. Ini kemudian menarik karena ada beberapa video atau gambar yang beredar secara viral menunjukkan beberapa hal yang membuat keputusan VAR ini dipertanyakan. Ini adalah yang pertama, gimana ya biar jelas ya. Ini gambar pertama, guys, gitu kan. Ini menunjukkan posisi Mane. Kemudian ada gambar berikut yang lebih dekat. Dari dua gambar yang beredar ini, saya sih nggak yakin ya kalau Mane itu offside ya. Tapi berhubung saya bukan wasit juga, jadi nggak bisa memberikan penilaian secara objektif. Yang pasti Liverpool kemudian mengajukan review kepada Premier League agar melihat lagi dua situasi. Situasi pertama adalah ketika kiper Everton Pickford menghajar Virgil van Dijk di babak pertama yang membuat Van Dijk harus keluar. Kabarnya Van Dijk masih dalam pemeriksaan dan punya kemungkinan akan absen sampai 8 bulan karena cedera ACL di lutut sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah kejadian gol Henderson yang dianulir. Yang pertama menarik adalah ketika wasit merasa bahwa dia tidak salah karena dia sudah membunyikan peluit offside terlebih dahulu. Mengingat hakim garis sudah mengangkat bendera offside. Kalau tidak salah seperti itu kejadian yang saya baca. Yang kedua, ini menjadi menarik juga karena pada saat momen kejadian sebenarnya juga pemain Everton juga ya tidak merasa ada apa-apa. Artinya semua berlangsung smooth gitu, sehingga kemudian VAR mengatakan itu tidak gol. Secara umum pertandingan berjalan sangat menarik seperti yang saya katakan kemarin, bahwa Everton dan Liverpool sama-sama kuat saat ini posisinya. Everton sedang menemukan performa terbaiknya di awal musim ini. Kita lihat mentalitas permainan mereka tidak seperti halnya yang kita lihat di musim-musim lalu, sepertinya udah masuk lapangan sebagai tim mediocre, tapi mereka sudah punya mentalitas. Justru yang ingin saya bahas, yang ingin saya kasih catatan lagi adalah bagaimana dua gol Everton terjadi di gawang Liverpool. Bagaimana mungkin dua gol ini skenario sama, yaitu sama-sama lewat sundulan. Kita melihat tidak adanya atau gagalnya para pemain belakang Liverpool kemudian membuat sebuah antisipasi yang tepat untuk mereka bisa menang duel dengan para pemain Everton. Pada saat gol pertama, Fabinho dan Matip gagal bersaing dengan Michael Keane sehingga terjadinya gol pertama. Ya, gol kedua, Robertson walaupun secara badan dia sudah menutupi gerakannya si Lewin, tapi juga dia tidak bisa naik gitu kan ya, atau kemudian back yang lain juga tidak cepat menutupi areal bola datang. Kita juga melihat bahwa si Arnold di sisi kanan juga semalam tidak bermain cukup baik dalam konteks defensif gitu, sehingga umpan itu terjadi dan terjadilah gol kedua. Itu yang menarik pada laga derby Liverpool semalam. Yang menjadi catatan, saya pikir juga klub pasti akan bekerja sangat keras karena ini menjadi PR besar ya apabila Van Dijk betul-betul harus absen selama hampir satu musim, kalau 8 bulan. Ya dia harus cari cara siapakah yang paling cocok menjadi bek tengah, atau bagaimanakah sistem permainan yang harus digunakan gitu, agar lobang di lini belakang dengan ketidakhadiran Virgil itu bisa ditutupi. Yang pasti memang pilihan-pilihan tidak banyak. Ada Joe Gomez dan Joe Matip. Untuk bola-bola tinggi sepertinya masih akan jadi masalah untuk Joe Gomez karena inkonsisten. Joe Matip juga rentan cedera. Pilihan lainnya Fabinho ditaruh ke belakang. Kalau Fabinho ditaruh ke belakang, ya harus ada pengasahan lebih, walaupun dia punya bakat menjadi back tengah juga. Ya saya pikir PR-nya banyak. Tapi ini sebenarnya juga momentum buat Liverpool dan para pemain mudanya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa mereka punya skill yang sama untuk menutupi ketidakhadiran sang pemimpin di lini belakang gitu. Kalau beli pemain baru rasanya udah nggak mungkin lah ya kan. Bahkan mungkin di bulan Januari sekalipun rasanya berat bagi Liverpool untuk beli pemain baru di lini belakang. Terus derby yang lain keren, derby Milan
Milan berhasil memutus rekor buruk mereka terhadap Inter Milan. Menarik juga karena kemudian ini ada sebuah momen yang gara-gara VAR tidak jadi diberikan. Jadi di babak kedua wasit memberikan hukuman penalti bagi AC Milan karena Lukaku jatuh, tapi kemudian gara-gara VAR diperlihatkan, ditunjukkan bahwa tidak perlu ada penalti karena posisi Lukaku ternyata di kesempatan pertama dia dipandang offside kan untuk menerima umpan dari Eriksen mungkin kalau tidak salah ya. Tapi walaupun kemudian bola-bola itu kan saling memantul, Eriksen masing kena pemain Milan, berpantul lagi sehingga kemudian datanglah ke Lukaku. Tapi sepertinya karena posisi Lukaku pada saat pertama sudah dianggap offside, sehingga sentuhan minor dari Donnarumma di kotak penalti dianggap tidak ada ya, gitu. Jadi penalti kemudian tidak jadi diberikan. Dan Zlatan kembali menjadi aktor utama. Luar biasa Zlatan ya, umur sudah tuir gitu tapi masih bisa bikin 2 gol, nyaris 3 gol, dan dia lakukan itu ke gawang Inter Milan, tim yang relatif sangat kuat saat ini bersama dengan Juventus dan Lazio. Well, dan Milan ada di puncak klasemen. Saya masih nggak percaya Milan ada di puncak klasemen dengan hiruk pikuk dia selama beberapa tahun terakhir ya. Bisa juga di puncak klasemen. Forza Milan. Gitu guys. Jadi kayaknya ini pekan yang menarik. Ada beberapa hal yang bisa jadi highlight. Nambah ilmu juga di bola. VAR juga tampaknya masih terus menjadi pertanyaan dalam beberapa kesempatan ke depan tentang penggunaannya. Seperti apa tentang kedetailannya. Kita lihat bahwa proses untuk menjalankan VAR juga masih sangat panjang, membutuhkan wasit-wasit yang bagus baik yang di lapangan maupun yang di dalam panel. Juga membutuhkan SOP pelaksanaan VAR yang tepat. Kita lihat ada beberapa case di sini sejak awal VAR digunakan, ada yang mengatakan bahwa keputusan bisa diambil oleh wasit di panel, atau juga ada yang mengatakan harus dilihat langsung oleh wasit di lapangan, sehingga yang di panel cuma sekedar memberikan masukan. Gitu guys, obrolan kita pada kali ini. Dan jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.